Apakah ini hotel ter-Indonesia yang ada di Indonesia? My province. Kalau iya, White Lotus Season 4. Syuting sini yuk. Gerald, welcome. Welcome to the Apova Kempinski Bali. How are you very today? much. Vincent, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Good. Please, come through. Thank you. I am always amazed by this. This is not my first time. I've been here 3-4 times. What is it that makes you It's think this way? just the design, it's just so majestic. It's really big. It is way too big for a hotel lobby. Majestic Open Air Theatre was our first positioning on the brand campaign when we opened the hotel. And the name Apova comes from the Sanskrit, which Sanskrit is very much born into Indonesia. And we took the name Apova because Apova means unique in itself. And there's this music as you walk into the hotel. Yeah, so the music we wanted was based on gongs and different vibes, and basically we created an energy which symbolizes more of the temple atmosphere. Ooh. Okay, so that's what you get. You got this very little gong you see at the back. It's very, very discreet, and not to mention the floor. The floor, it's labradorite floor, which is basically an energy stone, which provides positive energy. So the best way to look at it is at night when you got the reflection of the stone, which you can see here, like from that angle here. Wow. So you got the whole floor like this. It's like water, basically. It's absolutely stunning. And every time I go to this hotel, I don't know if you've seen the show White Lotus. I believe this is one of the hotels I think White Lotus should shoot. Well, let's see. It is. This is a true representation of the Indonesian culture in the 1450s with the Majapahit era. So you got the Majapahit ceiling here, and you look at the carvings here, you've got a true representation of Islamism, Hinduism, and Buddhism on each and every single gebyok. This is the kawung pattern. Yeah. Flowers. I think that's a pineapple. Yeah, it is. So basically, if you look into detail, this feature represents people working together. They call it terbang tinggi, and it's a true representation of people working together and creating something together. Terbang tinggi means flying high. Yeah. We have a dedicated person here just to take photographs during the day. In the evening, I placed a light here, so when people, they can be, so all the little details you don't notice, but it's all there. But then you also have the smaller ornaments, I guess, all around the sculptures. This is something. It's one of the first exhibition we did with Torrance Sitorus, and basically he left it here for us. Okay. Very nice of him. And very nice of him, and he comes here very often. He's part of the family. Many pieces all around. Yeah, all around. And you've got I'll tell you something. We've got a new one coming in August. It's going to be 20 times bigger than this. Is this a chandi? Like That's a small... the Chandi, yes. Okay. Is the logo. So this is where it's taken from. Sculpted for the hotel, or? Well, molded for the hotel, Okay. because we got so many of them. You'll see this a lot around the hotel. You see it a lot. You see it in the bedroom. So every bedroom's got one as well. You're right. Yes, I that's saw right. this. So when you open the door, the first thing you see is the Chandi. I see there's art. You're selling art, or what's happening here? So he's a very special person. He expresses himself through his paintings all the time. So he's you cannot really communicate with him, and he doesn't really communicate with you. Okay. But everything else is there, and as a person, and he's just unbelievable. So what we do, we bring the artist and we promote the artist, and basically all revenue goes to them. Yeah. We do it to promote Indonesia. Guys, sekarang gue sama Mas Charles. Ya. Charles sebagai PR and Marketing Manager Apurva Kempinski. Ini memang tangganya ini sedikit unik ya. Jadi kalau misalnya kita melihat dari bawah, itu akan terlihat seperti terasering. Jadi tangga ini sebenarnya terinspirasi dari Mother of Temple, Pura Besaki. Jadi kalau kita lihat dari bawah, 250 jumlah anak tangga ini,
hampir menyerupai The Mother Temple of Besaki. Jadi mulai dari atas kita bisa lihat ke laut, kemudian ada suara desiran air yang menyerupai alam. Kita mencoba membuat everything it seems like we living in nature. Aku mau challenge Mas Charles ya. Gimana kalau kita turun Boleh. 250 anak tangga ini? Boleh sih. Nah dari sini mulai kamar-kamar berarti? Yap, dari sini sudah mulai kamar-kamar. Kita punya Cliff Lounge. Apa? Cliff Lounge, jadi untuk guest yang staying di suite room, mereka akan breakfast juga di area sini. Ada Oh, ini breakfast? pool, yes. Masih sampai sekarang masih breakfast? Masih. Sampai jam 11. Ini udah kamar orang? No, ini masih Cliff Lounge. Oh. Ini masih Cliff Lounge di level 9, lalu turun ke bawah itu sudah level sini sudah mulai room semuanya. Ya, Oh, ini udah that's mulai room. hallway room. Lah, udah mau nyampe. Udah mau nyampe. Tuh kan? Udah mau nyampe. Sebenarnya nggak terlalu susah sih. Ya mungkin karena ketika kita naiknya yang menjadi PR besar, tapi ya kalau untuk naik kita bisa pakai lift aja sih. Aku mau nanya ke Charles nih. Iya. Banyak tamu yang milih pakai tangga ini atau Of course. kebanyakan lift? Kebanyakan orang pengen banget pakai tangga. Jadi ketika sore hari orang itu pengen ngabadiin momen cloud sky. Jadi mereka lebih memilih pakai tangga untuk enjoying the scenery. Look at that. Ini apa? Itu ada monyet di Oh, sini. the monkey. Oh my god. Nggak usah takut. Jangan. Nggak usah takut. Diam aja. Ada yang mau naik 250 anak tangga? Dan kebetulan malam ini ada Ya. pementasan nanti ya di sini ya. Jadi malam hari ini kita punya Suara Purva. Jadi Suara Purva itu adalah kolaborasi kita dengan Indra Lesmana. Jadi Maestro Indonesia. Setelah menonton live performance dari Mas Indra Lesmana untuk Suara Apurva, tim POV Jov memiliki kesempatan untuk bisa wawancara langsung dengan Mas Indra Lesmana. Mas Indra, Yes, terima Jov. kasih banyak Sama-sama. udah mau diinterview ya. Kemarin tuh aku nonton dan kagum banget. Terima kasih. Dan ketika baca sejarah Mas Indra, aku lebih kagum lagi. Mas Indra udah bikin lebih dari 100 album. Ini kalau nggak salah, 100 project musik. Ya, Dan kalau nggak salah, ini ke 103. ya. Aktif sekali ya. Kalau bahasa zaman now tuh aktif banget ya bun. Gitu. 103 project. Dan project pertama Mas Indra itu di umur 12. Ya, ya. What gives you the drive untuk masih bisa bikin project setelah 103? Itu. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang ya? Aku juga kadang suka memiliki pertanyaan yang sama. Karena ada saat-saat di mana aku ngerasa ini sebenarnya kapan sih titik di mana aku sebenarnya sudah bisa tenang, santai, nggak ngapa-ngapain. Ternyata nggak ketemu-temu juga titik itu. Sebab there is very strong desire to explore things. Jadi mungkin karena itu, karena saya suka eksplorasi sound, eksplorasi bunyi, eksplorasi musik, eksplorasi kehidupan, baca tentang apapun, dan itu bisa menjadi sumber inspirasi selalu. Sehingga pada saat di rumah selalu ada percikan-percikan yang membuat saya ingin
explore lagi gitu. Dan mungkin itu yang bikin aku sampai sekarang nggak bisa berhenti. Mungkin juga memang start dari waktu pertama kali saya dikasih ukulele sama ayah saya, karena saya senang nyanyi-nyanyi gitu, terus dikasih ukulele. Yang pertama saya lakukan bikin lagu memang, dan itu umur 9. Itu udah tahu chord atau? Udah tahu beberapa chord. Udah tahu. Nyari-nyari sendiri lagi. Oh gini bunyinya, kalau nadanya gini gitu. Terus ayah saya dengar, ini udah jadi lagu katanya. Nah, terus dikasih lirik sama ibu saya, dinyanyikan sama Margie Sagers tahun 75. Jadi sebenarnya saya startnya umur 9 tahun itu. 9 tahun. 12 tahun pada saat itu baru bikin Recording. album. Iya, recording album. Aku kembali ke Suara Apurva ini. Yang full name-nya adalah Suara Apurva Dewata Nawasanga. Ya. Apakah ini proyek Ethno World Music pertama, Mas Indra? Kalau yang pure world ethno, saya pikir iya. Karena dulu saya pernah membuat beberapa karya-karya yang menggabungkan musik ethno, tapi masih ada unsur jazznya masih cukup kuat, unsur improvisasinya. Suara Apurva, unsur improvisasinya sangat minim. Jadi sudah tidak bisa dibilang terlalu jazz. It's very world music, ethno, dengan sentuhan justru ambient music, Ya. sound design dengan soundscape, gitu. Karena musik it's very tricky to make Suara Apurva, karena musik ini kan bukan hanya untuk didengerin gitu, tapi musik yang juga harus bisa masuk secara subconscious sebagai background music. Karena ini akan ada di lobby Apurva Kempinski, akan ada di kamar, di spa. Jadi otomatis musiknya juga harus saya kemas sedemikian rupa, tidak terlalu intimidatif. Tapi kemarin ya, ini aku tuh sampai rekam. Jadi kemarin tuh ada bagian yang sangat energik, lagu kedua. Yes, Shakti. Shakti. Karena aku merasa kayak Mas Indra di sini kayak possessed di bagian ini. Oke. Oh iya. Pas bagian ini kan, bagian ini lumayan lama ya, kayak 1 menit 2 menit. Pertama aku denger kayak, wow, Mas Indra look very in his element di bagian sini. Tapi pas dia makin lama makin naik, aku kayak, it feels you're kind of possessed di bagian sini gitu. You're very into the music. Yes. Dan ini it felt kind of jazzy somehow. Yes. Just only this part. Betul. Jadi there's still that element of, Ada. yeah, your identity Yeah. is. Still there ya. Iya. Tapi I really like this di bagian Yeah. ini. Aku tuh kalau nutup mata di bagian ini, aku malah nggak bisa ngebayangin aku di lobby ya. Aku malah ngebayangin kayak film kolosal bertema Nusantara, and it's just a big scene gitu. Ya. Ini judulnya Shakti, dan memang dari seluruh, tadi sempat sebut ya, Dewata Nawasanga. Dewata Nawasanga itu adalah konsep 9 penjuru mata angin, 8 plus 1 di tengah, yang seluruh cardinal point atau arah mata angin itu mempunyai karakter dan mempunyai protektor sendiri-sendiri. Karakter dan energi yang berbeda-beda. Nah, Shakti itu adalah salah satu lagu yang merepresent Barat Daya yang dijaga oleh Dewa Rudra. Dewa Rudra adalah Dewa Destroyer, Storm and Wind. Masuk akal ya berarti. Masuk ya? Wow, what I'm feeling masuk akal berarti. Berarti Adegan kolosal. Berarti I'm on the right track ya. Wow, karena gini, I felt different things in different songs. Karena Yes. aku tuh kalau denger musik ya, karena kemarin it was non-lyrical, Ya. I heard you chanting. Ya. Were you chanting on, Ya, ya kan? ya. Jadi I was like, what am I feeling? Nih, aku tulis what I felt in every song. Jadi kalau di lagu pertama, I felt energy. Kayak waking up in the morning energy. The second tadi, that high dynamic, Ya. colossal movie gitu aku rasa ya. Maaf ya kalau kosakatanya minim ya. The third track, I felt like I was watching a beautiful scenery.
it made me kayak feel good, positive. Dah, pas. Tiga-tiganya pas. Terima kasih. Aduh, kita tarik ya. Itu kan baru 3 lagu, ada 9 lagu. Ya. I can't wait to hear the other 6. Itu bakal bisa didengar atau? Bisa. Jadi memang saat ini karya Suara Apurva, ke-9 karya ini baru bisa didengar secara eksklusif di Apurva Kempinski. Wah, mahal dong. Orang guys, kalian tahu kan harga kamar di sini berapa ya? Kalian semua tahu harga kamar berapa? Jadi mahal. Oke. Di lobby bisa didengar, tapi kalau mau lebih into it, then you go to the room. Di kamar bisa dengar seluruh album. Ini super konsep loh, maksudnya the attention to details. Ya. Itu on a different level sih. Jadi Suara Apurva itu saya justru startnya bukan dengan piano bikin lagu, nggak gitu. Saya justru startnya dari sound design. Karena waktu saya pikir, kalau kita ngomongin musik Indonesia, itu pun sulit kan. Apa sih Kenapa? musik Indonesia? Karena Daerah kan, mana? Iya, Gitu. exactly. Diverse banget. Kita ada musik dari ujung Sumatera sampai ujung Papua. Semuanya punya karakter dan sound yang berbeda-beda. Tapi ada satu yang saya pikir ternyata punya kesamaan. Sound of flora dan faunanya. That's the sound of Indonesia. Saat kita, Iya. itu yang kita nggak dengar kalau kita ke luar negeri. Ada suara-suara burung, suara monyet mungkin. Iya. Suara anginnya, suara gesekan pohon bambu seperti ini. Ini kan berbeda ya. Kayak ambience. Ambience-nya. Iya, Jadi saya it's the startnya ambience dari of Indo. ambient-nya, benar. Ini salah satu rekaman terpanjang kan, proses rekaman terpanjang. Yes. Karena proses itu tadi. Iya. Nah, mulai masuk ke melodi itu gimana? So ini kan dari Iya, ambience jadi pindah ke melodi. dari mulai sound design, dari pertama kan membayangkan Dewata Nawasanga ada 9 arah mata angin, kemudian dengan energi dan karakter, kemudian setiap dewa punya kendaraan yang berbeda-beda, ada yang merak, ada yang angsa, ada yang gajah. Kemudian coba pelajarin lagi warnanya, setiap penjuru mata angin ada warna yang berbeda-beda dari putih, kemudian berkembang menjadi merah jambu, jadi merah, jadi jingga, jadi biru, sampai hitam. Setelah saya dapetin sound design, kemudian the vision of the color, the vision of the energy, baru saya mulai dari timur, dari matahari terbit. Karena di Bali kehidupan dimulainya dari jam 6 pagi, bukan dari jam. Jadi pagi itu hari pertama itu jam 6 pagi. Kalau yang secara waktu universal kan jam 12 malam ya. Iya. Itu adalah pagi. Tapi kalau di Bali 6 in the morning. Gitu. Nah, saya mulai dari timur, mulai menggambarkan warna matahari terbit dari mulai putih sampai keluar matahari terbit. Jadi benar-benar blank canvas. Masukin sound ambient dari suara laut, kemudian suara burung yang mulai keluar saat matahari keluar. Itu ada suara burung yang keluar tuh. Nah, itu yang my first inspirationnya dari suara burung itu untuk mulai ke piano. Ya. Jadi nyari nada Nyari kicauan nada, dia. Kicauannya dia. Seru ya? Seru. Itu seru. Habis itu dikembangin ya. Kembangin, mulai masukin unsur-unsur instrumentasi yang lain. Nah, instrumennya kemarin aku lihat yang di exhibition kemarin ya, di konser kemarin itu, di mini konser kemarin, ada sape atau sampek. Ya, Aku sebutnya sape sih. Nah, kenapa sape, dulu? semuanya bilangnya sape sih, tapi sebagian dari di Kalimantan ada yang bilangnya sampai. Oke. Ada sape di Kalimantan, ada suling Sumatera Utara kemarin Iya. ya. Ada yang 2 centing Ya, di sebelah kanan panggung. Ada instrumen yang Mas Indra pertama kali ngerekam tuh belum pernah rekaman selain instrumen ini belum? melihat filosofi dari Apurva Kempinski, dia kan bilangnya powerful Indonesia. Benar. To the world. Powerful Indonesia to the world nih yang sekarang. Jadi saya mikir powerful Indonesia
Oke, harus benar-benar kuat Indonesianya, dan nggak bisa hanya Bali, walaupun ini di Bali. Jadi saya ingin mengcombine elemen-elemen instrumen yang bisa saya padukan dalam komposisi ini, tapi pengen lebih dari itu. Pengen gimana caranya supaya lebih modern at the same time, karena this is to the world. Nah, yang instrumen yang sering terdengar di sini yang jarang digunakan adalah genggong. Saya belum pernah sebelumnya bikin Genggong. yang mau itu. Sebenarnya ada elemen angklung juga. Kemudian ada di sequencer itu yang belum dimunculkan secara live kemarin, ada sound yang mewakili Jawa, itu gender, gamelan yang gender. Terus ada kecapi Jawa Baratnya, terus ada Tifa, Papua. Ya. Jadi semua elemen ada sebenarnya, tapi saya nggak bisa tampilin semua kemarin. Jadi salah satu teman baik aku itu dia kuliahnya etnomusikologi. Dan yang aku tahu dari dia, ini aku nggak tahu secara mendalam, aku cuma dengar-dengar dari dia. Notasinya kan beda ya per instrumen. Betul. Tangga nada itu beda. Betul. Jadi kayak kalau Mas Indra main piano, belum tentu semua nada yang di piano tuh ada di dia. Tepat. Jadi gimana cara ngawinin itu. semua itu? Itu kan keahliannya di situ malah. Itu yang bikin lama sebenarnya. Karena saya waktu pertama kali dapat inspirasi ini, saya ingin gamelan itu lebih dari hanya yang tadi, hanya cuma bisa dimainin di nada-nada tertentu. Ya. Jadi saya bertemu dengan ayah almarhum dari, sayangnya beliau sudah nggak ada, tapi dia adalah ayahnya yang main kendang kemarin, Maestro Subandi. Nah, dengan Maestro Subandi itulah saya duduk bersama dia, saya bilang saya ingin menciptakan gamelan yang 12 nada. Wah, sebentar. Itu the purist marah nggak tuh? Iya, jadi saya ngelihatnya mungkin dari apa yang saya pikirkan dan juga apa yang saya diskusikan dengan beberapa teman-teman etnomusikolog. Gamelan itu kan masuk dalam kategori percussive instrument. Ada ceng-ceng, ada register. Ya, ada dari yang rendah sampai yang tinggi dengan nama yang berbeda-beda. Modulasi yang jauh dari tangga nada asli yang ada di gamelan. Kan jadi bingung, mungkin perlu ada 3-4 gamelan dengan berbeda. Atau nggak mereka diem? Artinya mereka diem, ganti yang sana yang intonasinya sama yang berikutnya. Iya. Akan jadi susah dan akan jadi banyak pemainnya. Jadi itu yang melatar belakangi saya ngobrol dengan almarhum Subandi untuk menggunakan 12 tone gamelan. Itu berarti udah ada fisiknya, udah dibuat? Sudah Atau ada. itu sudah. elektrik, apa keyboard, apa? Di Suara Apurva masih saya sampel memang. Oke. Tapi aslinya sudah ada. Nanti mudah-mudahan pada saat konser sudah bisa digunakan. Wow. Berarti ada instrumen baru. Udah ada pernah buat kayak gitu belum ya? Saya pikir pasti ada lah. Karena yang berpikir seperti saya kan pasti banyak ya, bukan saya doang. Itu selalu the question of art ya. Kan ada innovation tapi juga ada the history and tradition. Ya. How far can you innovate? Itu kan that's the question ya. Iya, benar. Memang dalam segala, menurut saya, dalam segala jenis disiplin seni, memang harus ada dua itu. Harus ada yang purist untuk menjaga the historical, the essence of the whole historical of the art itself. Sama ada yang innovate, yang bandel aja. Iya. I don't care about the rules. Iya. This is what I like gitu kan. Iya. Dan itu akan menjadi ada yang tumbuh, tapi yang tumbuh itu harus selalu Akarnya. ngelihat ke akarnya lagi kan. Gitu. Harus ada dua-duanya. Aku mau kembali ke si Suara Apurva tadi ya. Ya, Itu kan lagunya panjang-panjang kemarin ya. panjang. Itu Ya. berarti di play full di kamar. Di kamar bisa Iya. denger full. Tapi kalau di lobby berarti just a section atau Saya sebenarnya sudah nyiapin lagu-lagu mana yang kira-kira cocok untuk jam tertentu. untuk jam tertentu. Iya, jadi misalnya lagu ini nih, lagu ini enak didengar pada saat orang check-in jam 2 pagi gitu. Dengar Sakti kan kayak kaget gitu ya. Orang terlalu semangat di pagi tuh. Iya.
Jadi ada jam-jam tertentu yang cocoknya ini. Nantinya akan berkembang. Saya bagi beberapa bagian dari yang musik yang dari pagi sampai siang, terus dari siang sampai matahari terbenam, terus yang malam, supaya ada perbedaan rasa di lobbynya itu. Gitu. Mas Indra terlalu konsep sih. Jujur ini terlalu konsep. Saya dengan Apurva Kempinski kebetulan sebelum ada proyek Suara Apurva sudah membuat beberapa proyek bersama. Ya, di luar ini semua. Tapi yang selalu menarik buat saya saat saya masuk ke Apurva, itu selalu saya terinspirasi. Ada strong inspiration, mungkin karena memang majestic banget pas masuk. Sangat majestic. Iya kan? Terus arsitekturnya, semuanya itu kayak apa ya? Ada satu rasa yang saya rasakan di situ yang ketika masuk tuh kayak ini lain sih, gitu. Ya. Nah, akhirnya setelah beberapa kali saya ya melontarkan ide, dan saya sukanya sama teman-teman di sini, mereka sangat mempunyai apresiasi seni yang tinggi. Ya. Terlihat dari exhibition yang mereka lakukan di lobby, ya, lukisan, the painting, the installation, photography, itu dikurasi dengan sangat baik. Ya. Gitu. Jadi ketika saya melontarkan ide ini, mereka pun langsung bisa menyambutnya dengan sangat positif. Kalian harus kesini sih untuk merasakan experience-nya, karena bakal di berbagai tadi seperti disebut ya, beberapa titik beda-beda ya. Iya. Jadi nuansa itu dibangun di tempat-tempat yang berbeda. Iya. Ini kan dewa-dewa Hindu berarti ya. Iya. Ada kesulitan nggak ketika mencoba masuk ke bagian spiritual Hindu itu? Sebagai orang yang non-Hindu ya? Mungkin karena saya sudah lumayan agak lama di Bali, 11 tahun tinggal di Bali, dan saya hidup berdampingan dengan sebuah adat istiadat, tradisi yang kebetulan saya tinggalnya di Sanur, di mana masih sangat kuat tradisi, adat, istiadat, dan semua ritual yang dilakukan, prosesi-prosesi ritual yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali, itu masih sangat kuat di daerah saya tinggal. Itu akhirnya melebur tanpa saya sadari. Ya. Dan 8 tahun pertama sebelum saya pindah ke daerah Sanur yang lebih ke selatan, saya tinggal di daerah di mana samping saya itu ada sanggar kecak. Jadi setiap pagi, jam 10 pagi dengar barong, jam 6 sore dengar kecak. Selama 8 tahun. Wah. Dan kalau ada mau nyepi, latihan ogoh-ogoh, gamelan, latihannya juga di sebelah rumah. Kalau pas melasti itu kan semuanya lewat depan rumah, menuju ke pantai, dengan iringan-iringan gamelan. Jadi musik itu bukan hanya musik. Musik itu bagian dari sebuah ritual. Sehingga pada saat membuat Suara Apurva, yang saya harus rasakan adalah spiritual ritualnya. Bukan bikin notasi lagu gitu. Terus ini kesini. Jadi it's not that technical? No, benar-benar ngelepas ego. Wow. Totally lepas dari keinginan untuk menjadi saya, tapi let the music take over, dan itu saya coba untuk dia yang membawa saya kemana nih, gitu. Jadi saya nggak sama sekali. Makanya kerjanya selalu dari jam 5 pagi sampai jam 11 pagi. Hah? 5 pagi? Jadi, sebelum makan siang? Ya. Habis itu udah selesai? For the day? I work for 6 hours from 5 to 11. And then you get on with your life? Yes. Baru deh tuh ada WhatsApp masuk. Ada social media. Itu semua startnya setelah makan siang. But 5 to 11, meditate, create Suara Apurva. Tapi Mas Indra, gini ya, I think it's a gift ya. Soalnya kan Mas Indra bilang, you let go of your knowledge, you let yourself translate
the nature around you, the Yes. concept, you put it into music ya. Ya, Tapi kan kalau Mas Indranya sendiri nggak jago main musik, it will never happen. iya. Jadi emang it's because it's chosen people, the chosen one gitu, yang bisa translate this kind of things. Saya kemarin sempat juga berpikir hal yang sama. Saya nanya ke AI. Oke. Saya nanya ke AI, apakah ada satu momen di mana seorang seniman memang ingin berkarya seminimal mungkin, tapi memberikan impact yang jauh lebih strong. Jadi Maksudnya? Jadi minimalism with a stronger impact. Stronger impact ini yang bisa memberikan karya yang memang bisa langsung menyentuh jiwa. Gitu. Jadi bukan hanya jago main terus wah hebat gitu, keren atau apa, tapi yang lebih deeper than that. Dan ternyata menurut AI, every seniman akan berproses ke sana katanya. Dan mungkin saya your lagi journey. Iya, so it's a musical journey. Jadi mungkin saya sedang ada di titik itu mungkin, di mana saya ngerasa emang sudah capek main yang gue jago nih gitu, atau ini gue gitu. Aku ngerasa sekarang ini aku sudah mencapai atau sampai di satu titik di mana I wanna create something yang bisa impactful to other people secara spiritual gitu. Dan jadi musik Suara Apurva ini sebenarnya aku pengennya saat orang mendengarkannya itu dia bisa menjadi lebih grounded, menjadi lebih humble. Nah itu dari kemarin Mas Indra, you kept on repeating that. I don't really understand it. Maksudnya kayak kita habis denger ini kita lebih grounded, lebih humble. Iya. Kenapa gitu? Karena di dalam musiknya itu kalau kita dengerin banget, there's so much elements of the creation of God itself. Jadi the ocean, the sound of the birds, the sound of the ocean, yang greater than just making music. Much greater. Gitu, yang sudah yang menurut aku ya apalah kita gitu. Jadi Suara Apurva hanya sebagai sebuah jembatan untuk kita justru mempunyai kesadaran yang lebih baik untuk kita punya spiritual, mind, body. Jadi habis dengerin mudah-mudahan bisa seperti itu rasanya, kayak reborn, kayak ngerasa lebih better aja as human being gitu. Makanya menurut aku Mas Indra tuh abis Apurva ya, which is a very good, it's an awesome project. Mungkin project 104. Gila, malah gue ngasih saran. Amin. Project 104. A Hollywood movie. Wih. I think kayak nyambung gitu. Aku kemarin denger kayak bisa banget. Iya. Kemarin waktu aku kasih dengar pas sudah jadi, anakku kan gamer. Aku kasih dengar Suara Apurva, dia bilang, wah ini cocok di game ini ya. Ini cocok untuk masuk game ini gitu. Itu dia. Kemarin tuh ada ini. Ada satu quote sih. Ini aku suka banget quotes ini. The more we explore, the more we know. Ya. The more we know, the more we love. Ini tuh quotes yang Mas Indra lalui sendiri nggak? Atau did you go through a process to get to this quote? Atau ini teori aja gitu? Enggak. I went through this process. So you Purely. explored, Yes. you found out about something, you started loving it. Yes. That's why tadi kita sempat ngomong soal eksplorasi. Ya, Bahwa how could we not love kalau kita nggak tahu
Dan how could we know kalau kita nggak explore? Contoh pemain Sampek yang kemarin. Kali ini kita ketemu, dia datang dari Berau. Jauh. Jauh. Kaltim berarti ya? Iya. Berau. Ya. Kaltim. Ya. Kayaknya yang nggak berhenti nanya saya. Karena saya pengen tahu lebih dalam tentang Dayak, tentang baju yang dia gunakan, jenis kayunya apa. Ini apa gitu. Oh ini dari kayu ini, hanya dari kayu ini. Sampek ini hanya dari kayu ini. And then the more I know, the more I'm in love with this country gitu. How amazing di setiap daerah itu memiliki this unique character yang hanya ada di Indonesia. Jadi branding sendiri ngomongnya. Dan itu di mana masuk, the more we explore, the more we know, the more we love. Yes. Itu sangat berlaku banget untuk generasi sekarang. Yes. Karena kalau kita nggak explore, kita cuma tahu itu aja. Iya. Dan algoritmnya pun akan di situ aja. That's a very great ending to this video, guys. Mas Indra, terima kasih banyak loh, udah mau ngobrol. Sama-sama, Jo. Terima kasih banyak. Thank you. Aduh, aku belajar banyak. Yes, thank you. Thank you so much. Thank you. Jadi setelah gua keliling-keliling hotel ini, gua melihat bahwa arsiteknya nggak bisa diragukan. Sangat keindonesiaan. Ratusan seniman di-hire untuk ngedesain hotel ini. Hotel ini yang sangat Indonesia. Overall, gedungnya dibuat seperti Pura Besaki. Tangganya itu mereka mau replikasi tangga Pura Besaki. Suasananya yang sangat keindonesiaan ya. Mereka tuh nggak bisa biarin ada kayak dinding di sebuah tempat yang penting tuh kosong. Harus diisi dengan ornamen yang keindonesiaan. Desainnya itu kalau nggak salah 50% Bali, 50% seluruh Indonesia yang lainnya. Keseimbangan alam. Jadi preservasi binatang yang ada dalam hotel ini gitu. Indonesia adalah negara yang kaya dengan flora dan fauna. Jadi keseimbangan antara liburan dan alamnya juga dijaga. Treatmentnya juga. Jadi bahan-bahan yang mereka pakai dalam treatment, yang kemarin di spa, itu mereka outsourcing dari berbagai daerah. Kali ini mereka sedang menggunakan bahan-bahan dari NTT. Kali ini mereka juga bawa ini ke next level. Secara sound. Jadi sejak Suara Apurva, lagu, musik yang kita dengarkan di lobi, di daerah-daerah lain hotelnya, dan juga nanti bisa dengar hampir semua lagunya dalam kamar, itu didesain oleh salah satu maestro Indonesia, Indra Lesmana, dan juga banyak musisi daerah lainnya. Jadi emang kalau ditanya apakah hotel ini sangat Indonesia, sangat amat. White Lotus, udah siapkah syuting di sini? Enjoying Bali? I am. Swastiastu, welcome to the Apurva Kempinski Bali. Ada yang mau naik 250 anak tangga? Sounds great.